Wa fil muwadda'i qala malikun urahu yu'ayyidu hadhil ayata wa aqimis salata dharafayn nahari wa zulafan minal lail al ayata. Di dalam kitab Muwadda' Imam Malik berkata, saya menduga, saya menilai Sayyidina Utsman itu yuridu. Yang dimaksud ayat di Al-Quran oleh Sayyidina Utsman itu adalah ayat ini, ayat wa aqimis sholata dharafayn nahari wa zulafan minal lail, dan seterusnya. Kalau menurut pendapat Imam Malik ini, maka dua riwayat itu sama-sama sahnya, sama-sama sahihnya. Wa yakunu makna riwayatin nuni laula anna makna ma uhaddithukum bihi fi kitabillahi ta'ala ma haddatsukum bihi la'alla tattaqilun. Berarti pengertian riwayat nun, riwayat laula anna ayatan, kan ada laula anni, ada laula ayatun. Kalau menurut riwayat anna ayatan itu berarti maknanya adalah bahwa seandainya tidak ada makna, tidak ada pengertian daripada seandainya pengertian hadis yang akan saya ceritakan kepada kalian itu ada di kitab Allah, ada di kitab Al-Quran, maka saya tidak akan menceritakan hadis itu kepada kalian agar kalian tidak mengandalkan hadis itu, agar tidak terlalu pede sehingga hadis itu kalian buat dalil satu-satunya. Itu yang saya tidak suka, gitu maksudnya Sayyidina Utsman. Qala qadi wal ayatul lati ra'aha urwatu wa in kanat nazalat fi ayatil kitabi fa fiha tanbihun wa tahdhirun liman fa'ala fi'lahum wa salaka sabilahum ma'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad amma fil haditsil masyhuri man katama ilman aljamahu Allah ta'ala bil jabin min nar. Kata qadiyat, ayat yang dimaksudkan oleh Urwah, bahwa yang dimaksud Sayyidina Utsman itu, kata Urwah, ayat innal ladzina yaktumunah itu, sekalipun ayat itu sababun nuzulnya adalah atau arahnya ayat itu adalah kepada ahli kitab Yahudi dan Nasara, tetapi di ayat itu mengandung peringatan, mengandung ancaman, mengandung peringatan kepada orang muslim ya, yang berbuat seperti perbuatannya ahlul kitab dan menempuh jalan ahli kitab, walaupun keyakinan tauhid. Tetapi kalau pekerjaannya, amal perbuatannya seperti ahlul kitab, ya tidak baik juga. Di samping bahwa Nabi Muhammad SAW telah memutlakan dalam hadis masyhur yang berbunyi bahwa barang siapa merahasiakan ilmu, maka oleh Allah akan dikendalikan dengan kendali dari api neraka. Itu mutlak, baik itu orang Islam atau orang Yahudi atau orang Nasrani. Wa hadza kalamul qadi wa sahihu ta'wilu urwatah. Inilah penjelasan dari qadiyat, tetapi yang benar adalah takwilan Imam sahabat Urwah, yaitu ayat innal ladziktumuna, bukan waqimis sholata. Wallahu alam. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam yuhsinul wudu'a ayati bihi ta'amman bi kamali sifatihi wa adabihi. Artinya yuhsinul wudu'a itu artinya dia melaksanakan wudu itu secara sempurna dengan sifatnya ya wudu yang sempurna, tata krama wudu, etika berwudu, dia lakukan semua. Wa fi hadzal hadits al-hazzu 'ala al-i'tina'i bi ta'allumi adabil wudu'i wa syurutihi wal amali bidzalika wal ihtiyatu
bihi wal hirasu ala ayatawadda'a ala wajhin yasihu inda jami'il ulama'i wa la tarakhasu bi khilafin. Di hadis ini itu hadis ini memberi anjuran untuk perhatian, untuk benar-benar serius dari dalam belajar tata krama, adab-adabnya berwudu dan syarat-syarat wudu, dan amalkan adab-adab wudu dan syarat-syarat wudu itu, dan berhati-hati di dalam berwudu, dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk berwudu dengan cara yang mana cara itu semua ulama mengatakan sah, dan jangan sampai berwudu dengan mengambil pendapat ulama yang ringan-ringan, sehingga ulama yang lain mengatakan tidak sah. Itu kurang baik ya. Yang baik adalah cara wudu yang tidak ada satupun ulama mengatakan tidak sah karena diamalkan semua. Fa yanbaghi ay yahrisu ala tasmiyati wal niyati wal madmadati wal istinshaqi wal istinsari wal isti'abi masih ra'si wa masih al-udhunaini wa dalqi al-a'dha'i wa tatabu'i fil wudu'i wa tartibihi wa ghayri dhalika min al-mukhtalafi fihi. Wa tahsili ma'in dhahurin bil ijma'i wallahu subhanahu wa ta'ala. Jadi harus berusaha. Seseorang itu harus berusaha, harus bersemangat, harus berusaha untuk baca bismillah, untuk melakukan niat, walaupun ada yang mengatakan niat tidak wajib, dan berkumur dan menghirup air ke hidung dan menyemprotkan air dari hidung, dan kepala diratakan dengan air, dan membasuh kedua telinga, menggosok anggota. Imam Malik wajib ya, dan tatabu, bersinambung wudunya, tidak dicicil wudunya, tidak dicicil. Kemudian wudunya ditertibkan, jangan kaki dulu, kemudian tangan, kemudian wajah, walaupun ada yang mengesahkan tidak tertib itu, dan lain sebagainya dari amalan-amalan yang diperselisihkan antara sah dan tidaknya oleh sebagian ulama. Dan juga berusaha untuk mendapatkan air yang benar-benar mensucikan. Menurut ulama siapapun, air itu mensucikan. Itu yang paling baik. Wallahu ta'ala a'lam. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam ghufir lahu ma bainahu wa bainas salatil lati taliha allati ba'daha faqad ja'a fil muwadda'i allati taliha hatta yusalliha. Maksud Rasulullah SAW ghufir lahu ma taqaddam dan seterusnya, itu artinya solat yang setelah solat yang dia lakukan. Sebab di kitab Muwatta bunyi hadisnya adalah allati taliha hatta yusalliha, solat yang setelahnya sehingga dia melaksanakan solat itu. Qalu min ansalihin qala ibn Shihab lakin Urwatu yuhadditsu anhu Marwan annahu qala tawaddaa Utsmanu hadza isnadun ijtama'a fihi arba'atun tabi'iyuna madaniyuna yarwi ba'dhum an ba'din. Di sanad hadis ini, di dalam hadis ini ada sanad, rangkaian rentetan sanad yang di situ ada 4 sama-sama orang, empat ulama yang sama-sama tabi'innya yang daerah Madinah semua. Yang satu meriwayatkan dari yang lain sama Madinahnya. Wa fihi latifatun ukhra wa huwa min riwayatil akabir anis alin asghir. Akabir anil asghir fa inna Salih bin Kaisana akbaru sinnan minal Zuhri. Di sanad ini juga ada faedah yang unik, yang bagus, yang lain, yaitu apa? Yaitu orang-orang yang lebih sepuh, senior, belajar atau ngaji hadis kepada yang junior.
Biasanya santri dengan kiainya lebih tua. Ini enggak, kiainya lebih muda. Sebab Soleh bin Kaisan itu adalah lebih tua umurnya daripada Zuhri. Tetapi Soleh justru meriwayatkan hadis dari Zuhri. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam lakin huwa muta'alliqun bi hadisin qablahu. Di kitab ini terhapus banyak qablahunya ya. Ini sahih yang lain ada qablahunya. Walakin ini berkaitan bukan taluk seperti jalan jurut berkaitan dengan hadis sebelumnya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam kanat kafaratan lima qablaha min adz-dzunubi ma lam yu'ta kabiratun wa dzalika ad-dahra kullahu. Ma'nahu anna adz-dzunuba kullaha tughfaru illa al-kaba'ira fa innaha la tughfaru. Wa laysa al-muradu anna adz-dzunuba tughfaru ma lam takun kabiratan. Ma lam takun kabiratan. Fa in malam takun kabiratun ya, takunnya tam. Fa in kanat la yufaru syai'un min as-sawairi fa inna hadza wa in kana muhtamilan fa siyaqul ahaditsi ya'bahu. Pengertian hadis Nabi kanat kafaratan dan seterusnya itu ialah bahwa semua dosa itu diampuni oleh Allah kecuali dosa-dosa besar. Maka dosa besar itu tidak diampuni oleh Allah. Pengertiannya hadis itu tidak begini, bahwa semua dosa itu diampuni selama tidak ada dosa besarnya. Maka apabila ada dosa besarnya di samping dosa kecil, maka dosa kecil pun satu pun dosa kecil tidak diampuni. Tidak begitu pengertiannya. Walaupun pengertian itu dimungkinkan juga. Sebab apa? Sebab rentetan hadis itu tidak menerima pengertian seperti itu, pemahaman seperti itu. Qala qadiyadun hadzal madhkuru bil hadithi min ghufrani dzunubi ma lam yu'ta kabiratun huwa madzhabu ahli sunnati wa annal kaba'ira innama tukaffiruha at-taubatu rahmatullahi ta'ala wa fadluhu wallahu alam. Kata qadiyat yang disebutkan di hadis di atas yaitu bahwa dosa-dosa akan diampuni selama tidak dilakukan dosa besar. Itulah madhab ahli sunnah wal jamaah. Nah, kalau khawarij lain, khawarij justru kafir ya. Dan dosa besar itu hanya bisa dihapus oleh taubat atau oleh rahmat Allah Ta'ala dan kemurahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa dzalika ad-dahra kullahu ay dzalika mustamirun fi jami'il azmani. Artinya pengampunan dosa dengan cara praktek wudu yang maksimal itu, kemudian diampuni semua dosa kecil itu adalah selama hidupnya. Artinya adalah itu berlangsung di semua zaman sampai mati. Summa innahu waqa'a fi hadzal hadits ma min imri'in muslimin tahduru salatun maktubatun fayuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha min adz-dzunubi ma lam yu'ta kabiratun. Afiratin mutaqaddimati man tawadda'a nahwa wudu'i hadza thumma shalla rak'ataini la yuhadditsu fiha fima nafsahu wa ghufira lahu ma taqaddam. Abirul ukhra illa ghufir lahu ma bainahu wa bainas salati allati taliha. Abirul ukhra man tawadda'a kadza ghufir lahu ma taqaddama min dhanbihi wa kanat salatuhu wa mashyuhu ila al-masjid nafilatan. Fil hadits al-akhari as-salatul khamsu kafaratun lima bainahunna. Wa fil hadits al-akhari as-salatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa Ramadanun ila Ramadanin mukaffiratun lima bainahunna idza judini wadil kaba'ir. Itu beragam riwayatnya. Fahadil alfadhu kulluha zakarha muslimun ba'dal babi. Jadi semua ragam riwayat itu semuanya disebutkan oleh Imam Muslim di bab ini. Wa qad yuqalu idza kaffara al-wudu'u fa madza tukaffirus salatu. Kadang-kadang ada pertanyaan seperti ini. Ketika wudu bisa menghapus dosa-dosa kecil itu, kemudian dosa yang mana yang akan dihapus oleh salat, oleh pahala salat?
Maza itu maf'ul muqaddam ya. Apa yang akan dihapus oleh sholat? Sebab dosa-dosa kecil sudah dihapus oleh wudu. Wa idza kaffaratis sholatu famaza tukaffirul jama'atu wa ramadhanu. Wa kadzalika shaumu yaumi arafata kafaratu sanataini wa yamu asyura'ah kafaratu sanatin. Dan ketika sholat menghapus dosa-dosa kecil, kemudian dosa apa nanti yang akan dihapus oleh sholat Jumat, puasa Ramadan, dan juga puasa hari Arafah itu bisa menghapus dosa 2 tahun. Puasa Asyura tanggal 10 Muharram itu menghapus dosa 1 tahun. Loh, kok banyak yang menghapus? Dosa yang mana lagi yang akan dihapus? Wa idza wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufirahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian ada hadis menerangkan bahwa apabila aminnya makmum itu setelah waladhdallin imam itu serempak bersamaan dengan aminnya malaikat, maka dosa-dosa sebelumnya akan diampuni oleh Allah. Terlalu banyak amal, dosanya kecil. Itu kalau berhitung-hitungan matematika ya. Wal jawabu ma'ajabahul ulama. Jawabannya bagaimana? Ialah pertanyaan itu jawabannya sudah dijawab oleh ulama. Apa itu jawabannya? Bahwa anna kullu wahidin min hadhil madhkurati salihun litakfiri. Fa in wujida ma yukaffiru min as-sa'ir kaffarahu. Bahwa masing-masing dari amal-amal baik itu layak untuk menghapus dosa. Kemudian apabila ternyata ada dosa-dosa kecil yang akan dihapus oleh amal-amalan ibadah di atas itu, maka akan dihapus oleh amalan itu. Wa illam yusaddib saghiratan lagi kabiratan kutibat kutibat bihi hasanatun urfi'at bihi darajatun. Apabila tidak menemukan dosa kecil karena dia benar-benar soleh, orang-orang yang bertakwa, sangat bertakwa kepada Allah, sehingga dia tidak punya dosa kecil, tidak punya dosa besar, maka amal-amal soleh itu akan dicatat sebagai amal baik, amal bagus oleh Allah, dan akan diangkat beberapa derajat sebab amal soleh itu. Wa in sadabat kabiratan aw kabaira wa lam yusaddib saghiratan rajauna ay yukhaffafa min al-kaba'ir, Allah alam. Apabila amal-amal soleh itu menjumpai dosa besar, satu dosa besar atau banyak dosa besar, dan tidak didapatkan dosa kecil pada seseorang itu, maka harapan kita adalah dosa-dosa besar itu akan diringankan, bukan diampuni, diringankan oleh Allah karena dia tidak punya dosa kecil. Wallah.